Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat? Masih. Untuk pelajaran kali ini silakan salah satu memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Kenapa? Supaya pembelajaran kita itu diberkahi Tuhan, supaya kalian mendapatkan ilmu. Silakan ketuanya untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih semangat? Masih. Saya akan coba tingkat semangat kalian dengan yel-yel kita. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Saya percaya kalau kalian semangat untuk belajar. Sebelum belajar saya ingin cek absensi dulu. Kira-kira hari ini saya cek siapa yang nggak masuk. Coba ketua kelasnya, siapa hari ini yang nggak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kalian betul-betul sehat semua. Oke, anak-anakku sekalian, pada pelajaran atau pertemuan yang lalu kita belajar tentang teks hikayat. Sekarang hari ini kita memasuki materi pelajaran baru namanya teks negosiasi. Oke, untuk teks negosiasi ini saya akan putarkan kalian sebuah video. Selain di pasar, apakah kalian pernah bernegosiasi dengan guru di sekolah? Negosiasi untuk penundaan ulangan harian atau negosiasi untuk mengikuti remedi. Nah, secara tidak langsung kita sudah mempraktikkan teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi adalah proses awal. Contoh teks negosiasi berikut ini. Unsur negosiasi yang pertama adalah partisipan. Partisipan yaitu orang yang ikut serta dalam suatu aktivitas atau kegiatan pada teks. Ini adalah unsur yang paling penting dalam negosiasi. Dikatakan negosiasi berhasil jika ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak. Nah, teks tersebut sudah memenuhi unsur-unsur negosiasi dari partisipan, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, serta persetujuan dan kesepakatan. Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Struktur berikutnya adalah pengajuan. Di pengajuan, salah satu pihak mencoba untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Adapun tujuan negosiasi. Nah, ini yang perlu kalian ingat, tujuan negosiasi. Mengatasi atau menyesuaikan perbedaan kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Dan yang keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Sekian materi teks negosiasi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itu tadi anak-anakku semua, itu video tentang teks negosiasi. Jadi kalian setidaknya sudah tahu apa itu teks negosiasi. Coba saya ingin tes kalian, daya ingat kalian tadi tentang teks negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Siapa kira-kira yang bisa? Tunjuk tangan. Yang belakang mungkin si siapa? Amanatul, Koitia. Apa itu? Teks negosiasi coba. Gak tahu. Oke,
Ini yang sehat sendiri nih. adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya. Iya, interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya. Biasanya ini terjadi apa ya? Berbeda kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Sampai sini seenggaknya sudah tahu ya. Oke, sekarang tentang struktur negosiasi. Struktur negosiasi itu berisi apa saja? Pembukaan, isi, masalah. Iya, betul. Pembukaan, isi, masalah. Ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi itu apa? Yuk, siapa yang bisa? Rera, mana Rera? Bisa nggak? Silakan Rera. Ciri kebahasaan teks negosiasi. Ciri-ciri kebiasaan teks negosiasi berisi pasangan tuturan. Ya, terus? Yang kedua memiliki bahasa sopan dan santun. Betul, harus sopan dan santun. Yang ketiga terdapat bahasa untuk membujuk sesuatu. Harus ada bujukan-bujukan persuasif. Yang keempat bersifat memerintah dan memenuhi pemerintah. Iya, itu struktur teks negosiasi atau ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, ini pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Ini pengertian negosiasi. Nah, sekarang ke tujuan negosiasi. Apa sih tujuan negosiasi itu? Yang pertama mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Terus yang kedua mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Bisa dipahami sampai sini? Ya, lanjut. Tujuan yang ketiga mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Berarti kalau terjadi negosiasi, berarti tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, struktur negosiasi tadi sudah kalian bacakan. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Struktur kompleks negosiasi seperti yang ada di video tadi, apa saja dok? Ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan, ada penutup. Selanjutnya, pengajuan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Terus penawaran, puncak negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar seperti tadi. Persetujuan itu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Sekarang ciri kebahasaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ciri kebahasaannya berisi pasangan tuturan, memiliki bahasa sopan dan santun, terdapat bahasa untuk membujuk atau persuasif, bersifat pemerintah atau memenuhi perintah, dan yang terakhir hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan kedua belah pihak. Nah, sekarang tugas kalian anak-anakku semua, kalian akan saya beri lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik. Di sini nih Pak Hendro menyiapkan lembar kerja untuk kalian diskusikan. Lembar kerjanya ya kalian buka. Di situ itu ada teks dialog, ada teks 1, ada teks 2, ada teks 3. Nah, di situ itu coba kalian diskusikan, kalian baca teksnya. Setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Kalian silakan kerjakan bareng-bareng. Saya ingin semua aktif untuk berdiskusi.
Silakan dikerjakan, yang nggak ngerti tanyakan. Dibaca dulu ya, dibaca dulu semuanya. Pertanyaannya. Ayo Nancy, silakan Nancy, fokus. Silakan dong, berunding, berembuk. Gimana Rangga? Ada kendala Rangga? Lancar ya, aman ya? Baca. Silakan kalian baca dulu, baru kalian kerjakan. Kalian tadi pagi sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Usahakan setiap pagi itu kalian sarapan biar sehat, biar bisa semangat pembelajaran. Gimana Amel keadaan daerahmu SD6? Oh, jalannya jelek ya? Iya. Ayo gimana? Pak Tulim gimana Pak Tulim? Bisa? Bisa ya? Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Itu ada 3 tag ya, tag 1, tag 2, dan tag 3. Naomi sehat? Sehat. Sudah 15 menit, tinggal 5 menit lagi, ayo cepet diselesaikan. Sudah selesai? Ada yang sudah? Oke. Silakan kalian maju ke depan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Dimulai dari kelompok berapa? Saya tunjuk untuk kelompok 5 dulu. Silakan jalannya. Dibaca dari teks dialognya loh. Halo. Coba perhatikan temanmu ingin mempresentasikan hasil kerjaannya. Silakan diperhatikan. Ada berapa partisipan? Lanjut. Iya. Jadi di situ tadi terjadi kesepakatan. Betul pekerjaan dari kelompok 5? Betul. Kasih tepuk tangan kalau betul. Silakan dulu caranya. Sekarang kita simpulkan dulu tentang. Silakan kalian kumpulkan dulu lembar pekerjaan kalian. Nanti akan Pak Endro koreksi, akan Pak Endro kasih nilai. Ya itu tadi contoh untuk kelompok 5 sudah maju dan ternyata sudah bisa untuk menelaah tentang teks negosiasi. Tujuan dari negosiasi ini supaya terjadi kesepakatan. Kesimpulan dari pembelajaran materi ini bahwa teks negosiasi itu nanti akan kalian di kehidupan sehari-hari itu pasti akan kalian praktek. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Marilah kawan-kawan, sebelum menutup pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua semoga kalian sukses semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.